Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Buat yang belum kenal sama saya perkenalkan diri dulu. Eh, saya bukan pendeta, saya bukan orang yang jadi full timer di gereja. Saya ini kerja. Pekerjaan saya itu di bidang keuangan. Saya perencana keuangan. Saya kasih nasihat keuangan ke orang. Saya jual produknya adalah asuransi Allianz. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, silakan kontak saya aja. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu kalau saya punya channel YouTube, sama saya ada IG. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Di dalamnya ada siaran-siaran ini nih, yang sekarang ada yang kita lagi nonton nih. Ini nanti ada di sana, terus ada renungan harian juga. Cukup lengkap lah. Hari ini saya mau bawain topik, judulnya adalah mencuri diam-diam. Mencuri diam-diam. Hari ini agak teknis ya, jadi kita nggak bahas rohani, kita bahasnya lebih teknis sedikit. Orang ini nggak sadar, banyak orang nggak sadar bahwa mereka sebetulnya diam-diam mereka punya uang itu dicuri. Nah lo, kok bisa? Banyak orang nggak sadar. Siapa yang mencuri uang kita? Berapa yang dia curi? Saya kasih tahu, jangan kaget. Umumnya biasanya kita tercuri sekitar 10% setahun. Siapa yang curi? Namanya adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang ditandai dengan naiknya harga-harga barang. Saya kasih contoh yang gampang. Waktu saya SD, saya beli bala-bala itu bakwan gorengan. Itu 100 rupiah saya dapat 4 biji, kadang dapat 5 biji. Kalau abangnya baik dia kasih 5. Sekarang satu harganya 1.000. Artinya dari dulu waktu saya masih SD, kira-kira sekitar 30 tahun yang lalu, sampai sekarang, itu nilai uang sudah mengecil 50 kali lipat. 50 kali lipat, bayangkan. Jadi kalau misalnya waktu sekarang nih, kalau kita mau beli rumah nih yang standar aja gitu, yang bukan wah banget, standar tuh kayak harga 2M lah. Itu dulu harganya itu kurang lebih sekitar 40 juta. Jadi kalau misalnya waktu itu ya kita punya duit 40 juta nih ya, kita bisa beli rumah, kita nggak beli rumah, kita pegang aja, kita taruh. Sekarang punya 40 juta sudah tidak bisa buat rumah. 40 juta itu mungkin cuma beli pagar doang tuh. Rumah saya bikin pagar tuh mahal tuh, puluhan juta. Nah, ternyata tanpa orang menyadari, banyak orang itu duitnya diam-diam tercuri oleh inflasi. Banyak orang nggak sadar. Banyak orang nggak sadar karena ini melewati satu periode waktu yang lama. Tiba-tiba duitnya udah nggak sebanyak artinya kayak dulu lagi. Kenapa hari ini saya bahas ini? Karena menurut saya pendidikan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dan nggak banyak orang mengerti. Jadi penting sekali buat kita tahu nih bahwa pendidikan keuangan itu sangat penting. Makanya hari ini rada teknis nih. Inflasi itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Pemerintah nggak bisa stop inflasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengendalikan supaya nggak terlalu parah. Kalau misalnya 10% masih ya oke lah. Kalau di negara maju itu biasanya nggak terlalu tinggi. Di negara berkembang kayak Indonesia begini, ini biasanya sih nggak rada tinggi tapi nggak lebih dari 10% biasanya. Normalnya begitulah. Tapi kalau di luar negara maju biasanya nggak terlalu tinggi. Paling setahun cuman sekitar 1%, 1%-an, 2% gitulah. Di negara berkembang kayak Indonesia bisa rada tinggi. Kenapa bisa terjadi inflasi? Sebelumnya itu kita mesti tahu dulu nih. Apa itu maksudnya inflasi? Jadi kan dia turun nilai mata uang tuh sehingga barang menjadi mahal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena duit yang beredar itu lebih banyak daripada
duit yang ada, daripada barang dan jasa yang ada. Jadi duit lebih banyak, barang lebih sedikit, otomatis satu barang jadi lebih mahal harganya. Butuh lebih banyak uang untuk membeli satu barang. Contoh yang tadi yang saya kasih yang adalah bala-bala tuh. Atau yang gampang lah, yang belakangan aja saya sadar. Saya suka beli Indomie Jumbo yang rasa ayam panggang. Itu biasa harganya kalau di Superindo tempat saya biasa beli itu 3.290 perak. Sekarang harganya jadi 3.590 perak. Artinya naiknya kurang lebih 10%. Ini udah beda 10% dari sebelum Lebaran. Nah, biasanya ibu-ibu tahu nih, kalau misalnya lagi dekat Lebaran nih harga-harga barang pada naik. Habis itu kadang ada yang turun, kadang ada yang nggak turun, kadang-kadang ada yang turun cuman sedikit. Apa itu namanya? Itu namanya inflasi. Waktu kita menabung di bank, sekarang kalau kita nabung di bank itu bunganya kurang lebih sekitar 3%. Itu sebetulnya kita sedang mencetak uang. Jadi kita misalnya tabung anggaplah 100 juta lah, kita dapat bunga setahun 3 juta. Nah 3 juta itu adalah dicetak uangnya. Pemerintah itu cetak uang terus. Apalagi waktu kemarin ya lagi COVID, mereka butuh uang. Mereka cetak uang terus. Kenapa pemerintah nggak cetak uang aja terus-menerus yang banyak, supaya semua kebutuhan mereka tercukupi? Kenapa pemerintah mesti ngutang dari luar negeri? Alasannya adalah supaya tidak terjadi yang namanya hiperinflasi. Nggak terjadi inflasi gede-gedean. Sebetulnya seharusnya setiap uang yang dicetak itu sama pemerintah itu harus dijamin sama emas. Seharusnya, ini seharusnya ya. Jadi mestinya pemerintah udah stok emas sekian banyak setara dengan uang yang beredar di pasaran. Semestinya. Tetapi sekarang sudah nggak lagi. Kenapa? Karena mau stok emas ini bukan sesuatu yang mudah, nggak gampang. Jadi akhirnya sekarang kalau kita mau ngomong nih ya, uang kita ini nggak sepenuhnya didukung sama emas. Kalau gitu aman nggak uang kita? Aman, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena yang jamin adalah pemerintah. Jadi emas itu adalah suatu jaminan bahwa uang kita ini masih bisa dipakai. Sama kayak Amerika. Amerika itu sebelum tahun 1970, mereka itu setiap dolar yang dicetak itu dia ada aset untuk menjaminnya, yaitu emas. Nah mulai tahun 70 itu ada peraturan pemerintah, setiap dolar yang dicetak tidak lagi dijamin oleh emas. Tapi tetap laku, tetap ada yang mau, surat utangnya tetap ada yang beli. Kenapa? Karena yang jamin adalah pemerintah Amerika. Sama kayak rupiah kita, yang jamin adalah pemerintah Indonesia. Maka itu kita bisa belanja, bisa transaksi apa segala macam, kita nggak takut. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba terjadi perang. Kalau misalnya terjadi perang, otomatis mungkin kita punya uang sudah nggak punya harga. Kalau misalnya kita kalah perang misalnya, misalnya dijajah sama negara X gitu. Mungkin negara X itu akan menganggap bahwa uang kita sudah nggak lagi berharga, nggak lagi berguna, jadi percuma lah kita kumpulin duit selama ini banyak. Begitu. Tapi ini contoh yang ekstrim. Nah, jadi uang itu lebih banyak daripada barang-barang dan jasa-jasa di negara itu, oleh karena itu menjadi lebih mahal. Nilai uang itu turun. Terus, kalau misalnya demikian, saya mesti gimana dong? Nanti kita akan bahas. Nah, inflasi ini sebetulnya masalahnya apa sih? Masalahnya adalah kita jadinya itu tidak bisa diam aja. Mesti ada sesuatu yang kita kerjakan supaya kita punya nilai uang nggak turun. Kalau misalnya kita diam aja, nilainya uang terus-menerus turun, kita nggak akan mendapatkan uang sebanyak kayak dulu. Waktu tahun 98 itu ada kerusuhan. Nah, sebelum kerusuhan itu terjadi, itu bank-bank itu banyak yang di-rush. Rush itu adalah mereka ambil duit, dia ambil duit sebanyak-banyaknya cash untuk beli dolar. Karena waktu itu dolar kan naik terus harganya. Dari 2000-an, naik jadi 3000-an, 4000, paling tinggi 17.000. Jadi orang-orang takut, wah ini
rupiah nih udah nggak ada harga nih. Saya mau cepat-cepat keluarin uang saya rupiah, saya mau beliin dolar. Sehingga dolar menjadi semakin langka, akhirnya harganya semakin tinggi. Jadi bank-bank di rush, semuanya pada butuh bantuan karena nggak ada cash. BCA tumbang, semua tumbang, semua tumbang, semua tumbang. Apa yang dilakukan adalah pemerintah kasih talangan buat orang-orang ini nih, kasih talangan buat bank-bank ini yang mereka dimintain duit tuh, pemerintah mereka kasih duit duluan. Tapi supaya orang-orang nggak tarik duit, apa yang dilakukan sama bank adalah mereka menaikkan suku bunga. Biasanya nih kalau sekarang ya kalau kita deposito nih di bank, itu dia kasih bunga 3%. Sekarang punya rate, sekarang punya tingkat deposito. Dulu itu 60%. Artinya kalau misalnya kita masukin 100 juta, itu 1 tahun bunganya 60 juta. Kalau misalnya kita punya biaya hidup, anggaplah waktu itu 1 tahun 3 juta, bukan 1 tahun, 1 bulan 3 juta. Setahun itu 36 juta. Kalau kita punya tabungan 100 juta aja, kita masukin ke bank, kita dapat bunga 60 juta. Kita masih ada uang buat hidup dan masih ada lebih 24 juta. Bayangkan waktu itu sekacau itu. Jadi harga-harga barang juga naik banyak gara-gara itu tuh, masalah itu. Jadi inflasi ini bukan sesuatu yang kita bisa remehkan. Nah, bagaimana caranya kita melawan inflasi ini? Ada dua cara kita melawan inflasi. Ada 2 cara. Nomor 1 adalah memiliki bisnis. Nah, apa hubungannya? Saya jelaskan. Orang itu kalau mereka kerja di kantor, mereka nggak naik-naik jabatan. Itu mereka sangat jarang mereka dapat gaji naiknya lumayan. UMR itu setahu saya mereka naik nggak terlalu tinggi, setahu saya nggak pasti. Secara lapangan, secara di atas kertas maksud saya, secara di atas kertas, inflasi itu 1 tahun kurang lebih 10%. Jadi, tetapi pada kenyataannya di lapangan, itu barang-barang tertentu naiknya jauh lebih tinggi daripada 10%. Contoh yang gampang adalah rumah. Contoh yang paling gampang. 2011 saya beli rumah harganya 500 juta. 2011 saya beli rumah harganya 500 juta. 2011 itu 2011. 2015 saya mau jual harganya sudah lebih dari 2 kali lipat. Kalau misalnya ngikutin teori setahun 10%, itu nggak ke Uber sampai 2 kali lipat. Jadi apa yang salah dong? Ya kenyataannya adalah barang-barang di pasaran kita tidak bisa prediksi harga. Jadi bagaimana? Ya itulah makanya kita mesti punya bisnis. Kalau kita cuma kerja biasa dan kita nggak luar biasa hebat, kita nggak bisa naik jabatan dengan begitu cepat, begitu baik, naik gajinya tinggi. Yang kita dapat kenaikan gajinya nggak akan cukup buat menutupi pengeluaran kita. Walaupun kita punya biaya hidup masih sama, kan kita nanti kan butuh beli rumah, butuh beli kendaraan, sedangkan barang-barang naiknya lebih cepat. Perumahan misalnya naiknya cepat sekali, lebih dari 10% setahun. Nah, jadi gimana dong? Ya solusinya adalah bisnis. Solusi dari saya adalah bisnis. Kok bisa begitu? Gini, perusahaan A itu dia punya misalnya katakanlah 50 karyawan. Perusahaan A. Katakanlah dia punya 50 karyawan. Berapa orang CEO-nya? Cuman 1. Berapa orang direktur? Paling-paling cuman 5. Berapa orang manajer? Ada 10. Sisanya apa? Karyawan biasa. Nah, buat sisanya 30 orang lebih ini buat jadi manajer, itu agak susah. Buat sekian orang jadi dari manajer jadi direktur, itu rada susah. Buat sekian orang lagi buat jadi CEO lebih susah lagi, cuma 1 orang. Artinya apa? Artinya kalau kita kerja di dalam satu perusahaan, buat kita naik gaji, naik jabatan tinggi sekali, itu nggak banyak orang bisa lakukan.
Makanya saya bilang solusinya lebih baik bisnis. Kenapa? Enggak semua orang bisa berhasil di dalam pekerjaannya, tetapi semua orang bisa berbisnis. Sekali lagi ini penting. Enggak semua orang bisa berhasil di dalam pekerjaannya, tetapi semua orang bisa berbisnis. Kok bisa begitu? Kalau Anda kerja di satu perusahaan, Anda butuh skill yang spesifik. Skill yang sangat spesifik. Anda butuh kemampuan untuk kemampuan manajerial. Anda butuh kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, kemampuan D. Baru Anda bisa naik level begitu tinggi. Sedangkan kalau misalnya Anda berbisnis, Anda cuma butuh satu skill doang. Contoh yang paling gampang apa sih? Jual gorengan. Jual gorengan itu adalah bisnis. Misalnya Anda beli satu gerobak harga 2 juta. Belanja barang lah, kuali, tabung gas, apa segala macam 1,5 juta. Belanja bahan-bahan baku 1 juta, 4,5 juta. Anda punya 4,5 juta, Anda udah bisa mulai berbisnis. Langsung cari satu tempat, taruh gerobak Anda, mulai goreng-gorengan, mulai jualan. Gimana caranya supaya maju? Orang-orang bakal datang ke tempat Anda. Anda bisa iklankan produk Anda di Grab, di GoFood, di GrabFood, di Shopee Food, di Traveloka, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang-orang akan datang membeli produk Anda walaupun mereka nggak dekat situ. Gampang, sederhana. Oh, tapi saingannya banyak dan segala macam, bla 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 bla. Oke. Tetapi masih bisa ada peluang buat hidup menurut saya. Terus udah gitu ya, kalau orang bisnis itu mereka punya penghasilan, ada kemungkinan bisa lebih besar daripada orang yang bekerja. Contoh yang paling gampang ya tukang nasi goreng aja, tukang nasi goreng. Ini saya kasih hitungan orang bodoh lah, yang gampang aja. Ada satu tukang nasi goreng, biasanya dia masuk kompleks saya, malam-malam dari sore lah dia jualan, mungkin sekitar jam 5-6 sore. Mungkin dia selesai sekitar jam 10, jam 11. Katakanlah sehari dia bisa jual cuma 30 piring, katakanlah. Satu piring dia jual 12.000. Satu hari dia omset 12.000 kali 30 piring berarti 360.000. Nasi goreng itu adalah makanan yang modalnya paling murah. Nasi itu murah sekali. Nasi satu piring anggaplah harganya sekitar 1.000 perak. Ya 1.500 lah. 1.500 perak tambah telur satu butir 2.000. Tambah lain-lain anggaplah 1.000 lagi. Jadi total dia punya modal adalah 4.500. Dia jual 12.000. Artinya dia sudah untung 7.500 perak kali 30 bungkus. Artinya satu hari dia untung sekitar 200-an ribu. 200-an ribu dia kali 1 bulan, itu sama dengan 6 juta. Bandingkan dengan orang yang kerja UMR, saat ini UMR di Jakarta itu adalah 4,2 juta. Dan gak gampang orang bisa dapat gaji UMR. Gak gampang, gak semua orang kasih gaji UMR. Ada orang kasih gaji cuma 2 juta dikasih uang makan. Sampai jadi 4.200.000. Kenapa? Soalnya kalau misalnya mereka semuanya kasih gaji, karyawannya nggak masuk kan mau nggak mau tetap digaji segitu. Jadi mereka kasih gaji kecil 2 juta, sisanya uang makan. Supaya apa? Kalau mereka nggak masuk, uang makan nggak dapat. Kayak begitu tuh. Tapi kalau kita bisnis sendiri, kita jual nasi goreng aja yang tadi saya kasih contoh tuh, saya hitung-hitung. 1 bulan mereka bisa dapat 6 juta, lebih tinggi daripada karyawan biasa. Padahal orang ini nggak harus sekolah tinggi, nggak harus kuliah dulu. Semua orang bisa jual nasi goreng kalau mereka mau. Yang penting mereka punya skill masak. Kalau nggak punya gimana ya? Belajar. Gimana caranya belajar? Lihat aja YouTube. Nasi goreng, masak nasi, masukin, kasih bumbu dan sebagainya, segala macam. Gampang. Nggak susah. Saya ada satu tukang tahu gejrot dekat rumah saya.
itu menurut saya hitung-hitung dia punya untung luar biasa gede. Sebulan dia bisa dapat puluhan juta. Saya hitung-hitung. 10.000 cuman dapat 9 biji tahu. 9 biji tahu yang murah-murah yang coklat itu tuh. Terus pertanyaannya apa dong? Pertanyaannya, kalau misalnya kita, daripada kita berharap nih perusahaan kasih kita gaji gede apa segala macem, ya mendingan kita berbisnis aja. Ini kan caranya buat kalahkan inflasi. Kalau kita dapat penghasilan lebih besar, kita bisa kalahkan inflasi. Yang penting di sini adalah kita bisa mengalahkan inflasi. Kalau kita udah dapat penghasilan lebih gede, sisanya apa dong? Kita bisa tabung. Sebetulnya kalau kita dapat gaji UMR aja, sebetulnya kita sudah bisa mulai berinvestasi. Kita udah mulai bisa nabung. Saya kemarin baca ada orang cerita nih, dia karyawan magang doang di BCA. Karyawan magang di BCA, setahun dia bisa nabung 40 juta. Karyawan magang doang. Magang loh, belum jadi pegawai tetap. Itu 1 tahun dia bisa kumpulin duit 40 juta, bayangin. Sebulan dia bisa tabung 2 juta, tambah ada 1 tahun bonus dapat 15 juta. Jadi kalau misalnya kita mau kalahin inflasi, kita nggak mau uang kita diam-diam digerogotin ya. Pertama adalah kita harus berbisnis. Jadi kita punya bisnis artinya kita punya penghasilan lebih besar daripada inflasi. Dan ini ada apa ya namanya? Bisnis itu bisa eksponensial. Nggak kayak kita kerja kantor setahun tambah 10%. Nah, kalau bisnis bisa 1 tahun jadi 200%, jadi 300%. Kok bisa begitu ya? Karena bisnis ya begitu. Bisnis itu tergantung kita. Mau seberapa hebat kita itu tergantung kita. Saya kasih ayat yang bagus nih. Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-menurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Apa sih maksud ayat ini? Maksudnya nih orang, dia jadi orang penggembala. Dia punya ternaknya dia urusin baik-baik, itu cukup buat penghidupannya dia. Nah kalau kita punya bisnis, kita nggak harus punya skill macem-macem. Nggak kayak kita kerja kantor, nggak kayak kita jadi karyawan, kita nggak perlu punya skill luar biasa macem-macem dan hebat. Yang sederhana aja bisa jadi duit. Dan dia punya kemungkinan untuk bisa berkembang lebih besar daripada kita cuma sekedar kerja doang di kantor. Kayak yang tadi saya ngomong, dari satu perusahaan karyawan isi 50, berapa orang manajer, berapa orang direktur, berapa orang CEO. Nggak semua orang bisa jadi CEO itu. Oleh karena itu, tapi semua orang bisa berbisnis. Nah kalau Anda mau, Anda bisa berbisnis. Oh tapi pekerjaan saya lebih bergengsi, apa segala macam. Yang paling penting bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah mana yang lebih baik. Mana yang bisa memberikan lebih banyak imbal, mana yang lebih oke buat masa depan. Nah, yang bagian ini, jadi saya sih secara pribadi saya cukup menyemangati orang nih buat bisnis. Saya tipenya begini, karena saya sendiri pun nggak kerja kantor, saya sendiri bisnis. Istri saya sih kerja kantor. Bagusnya apa? Bagusnya karena bisnis kan kadang nggak pasti, tapi kalau kerja kantor kan uangnya pasti gitu. Jadi mesti saling melengkapi lah menurut saya. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan kontak saya ke 0819
32184218. Sekali lagi 081932184218. Cara kedua buat kita melawan inflasi adalah dengan investasi. Cara kedua untuk kita melawan inflasi adalah dengan investasi. Jadi, misalkan kita sekarang punya pekerjaan cukup bagus. Misalkan kita bisa menabung lah, lumayan lah. Apakah kita perlu keluar kerja buat berbisnis? Nggak harus. Yang paling penting adalah kita bisa investasi, kita bisa muterin duit. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Yang penting kan apa sih? Kita kalahkan inflasi. Inflasi kalau 10% setahun, kita bisa cari sesuatu yang menghasilkan lebih dari 10% setahun. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya kita beli saham. Saham tertentu itu dia kasih dividen bisa sampai 5%. Dividen 5%. Jadi kita asumsi gampang begini nih. Misalnya kita beli saham ABCD namanya, saham ABCD. Itu harganya 1.000. Satu lembar 1.000. Itu dia kasih dividen Rp50 per lembar. Jadi kalau misalnya kita punya 1.000 lembar, itu setahun kita dapat 50.000. Nanti tahun depan kita beli lagi, kita tambah lagi, beli lagi, tambah lagi, beli lagi, tambah lagi. Intinya apa? Intinya adalah kita misalnya kita punya biaya hidup 5 juta. Katakanlah kita punya biaya hidup 5 juta. Ini kalau misalnya kita bisa dapat dari dividen 60 juta setahun, ini sudah tutup kita punya biaya hidup. Terus harganya kan nggak 1.000 aja nih, dia bisa naik nih. Kalau nanti dia naik jadi 30.000, ini pas kita jual kita punya uang banyak. Kita untung banyak. Jadi kalau orang pintar investasi, dia misalnya tetap kerja di kantor, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kalau dia suka pekerjaan dia kan dia suka, dia udah males juga keluar-keluar apa segala macem. Mulai bisnis kan ada resiko, terus ada modal kan dia takut juga, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia pintar investasi. Saya punya cita-cita, kalau misalnya nanti saya udah settle, semua sudah oke, keuangan sudah baik sekali, saya pengen balik lagi jadi guru. Sekarang saya belum bisa. Nanti saya pengen, atau kalau misalnya saya bisa lebih hebat lagi, saya bikin aja sekolah. Kenapa? Karena passion saya ngajar. Tapi saya nggak bisa cuman kerjain itu doang, karena uangnya terlalu sedikit. Tapi kalau misalnya saya bisa bisnis yang lain, saya punya banyak sampingan, saya punya investasi banyak, ya saya bisa balik lagi ngajar jadi guru, nggak ada masalah. Nah, saham contoh yang satu. Contoh lainnya apa sih? Contoh lainnya adalah kita bisa investasi properti. Beli apartemen contoh. Apartemen harganya 550 juta. Ya, kita kan nggak usah bayar semua. Kita bayar DP doang. Bayar DP, habis itu kita sewain. Katakanlah kita sebulan kita sewakan 3 juta. Katakanlah. Itu kalau misalnya kita KPR, kita bayar cicilan sebulan kurang lebih juga 3 juta. Jadi kita cuma bayar DP doang, kita nggak usah bayar cicilan. Orang lain yang bayarin. Setelah 15 tahun, itu apartemen udah punya kita tuh. Dan harganya bukan 550 juta lagi. Harganya pasti udah jauh lebih tinggi. Dan sewa itu setiap tahun bisa naik. Sekarang 3 juta, 2 tahun lagi jadi 3,5, 2 tahun lagi jadi 4 juta. Jadi ini keuntungan kita bisa lakukan nih. Kita karyawan nggak apa-apa, kita investasi. Kita beli satu apartemen, berhasil dapat penyewa, besok beli lagi satu, berhasil dapat penyewa, beli lagi satu, berhasil dapat penyewa, beli lagi satu. Bayangkan kalau misalnya kita 550 juta. Katakanlah kita bisa lakukan selama 5 tahun. 5 tahun aset kita langsung 2,6 M. Cuma dengan modal 250 juta. Asumsi DP-nya 10%. Langsung punya kita tuh. Mantap gak tuh? Atau cara lain lagi, apa cara lain lagi? Beli rumah kos. Beli rumah kos. Jadi kita beli rumah kos sama kita bayar DP. Kita bayar DP, yang bayar cicilan adalah orang-orang yang tinggal di sana.
Oh tapi ini DP-nya gede sekali, saya nggak punya uang kayak begitu. Oke, kalau begitu kita bisa mulai dengan sewa rumah. Kita sewa rumah 100 juta, katakanlah sewa rumah 100 juta. Kita bikinin kamar kecil-kecil, misalnya setahun sewa rumah 20 juta, kita sewa 5 tahun, 5 tahun kan 100 juta. Kita bikinin kamar kecil-kecil, kita sewain aja. Dari situ anggaplah sebulan kita bisa dapat misalnya katakanlah 5 juta. 5 juta kali 12 bulan setahun sudah 60 juta. Kali 5 tahun 300 juta. Jadi modal kita 100 juta, kita dapat untung 300 juta dalam waktu 5 tahun. Kita untung 200 juta. Lumayan. Jadi banyak sekali kita bisa lakukan asal kita jeli investasi. Atau saya nggak ngerti apa-apa lah, saya nggak ngerti apa-apa. Paling gampang apa sih? Ada aplikasi namanya Gojek. Dia kerjasama sama satu reksadana namanya Bibit. Apa itu reksadana Bibit? Reksadana itu adalah duit orang dikumpulin terus sama dia diputerin. Jadi kita nggak tahu lah dia puter kemana lah, nggak jelas juga. Pokoknya dia puterin nanti kita bisa untung. Gampang. Bisa nggak kecil? Kecil bisa, 500.000 bisa. Di Gojek bisa. Nanti cek aja. Jadi banyak sekali kita bisa lakukan. Yang paling penting apa sih? Kita mesti terbuka untuk belajar hal-hal baru. Nah ini pekerjaan saya nih. Memberikan orang edukasi keuangan. Banyak orang tuh ini ribet lah, itu ribet lah, jadi nggak usah lah. Begini-begini nih berbahaya. Begini berbahaya. Seperti yang saya biasa suka bilang. Kemerdekaan keuangan itu apa sih? Kemerdekaan keuangan itu adalah kita cukup kebutuhan kita bisa memberi, kita tidak tergantung sama orang selamanya. Jangan tergantung sama orang secara keuangan. Jangan pernah. Jangan ada pikiran bahwa kalau saya nanti tua, anak saya bakal urus saya. Ini nggak gampang. Buat anak-anak kita nggak gampang. Kalau mereka sukses ya nggak apa-apa. Kalau mereka nggak terlalu sukses bagaimana? Mereka punya istri, mereka punya anak. Orang tuanya masih berharap terus, masih merongrong mereka setiap hari bagaimana? Nggak bisa. Pemikiran-pemikiran semacam ini adalah pemikiran-pemikiran dari zaman dulu. Orang-orang sekarang sudah nggak boleh lagi berpikir kayak begitu. Walaupun saya sudah tua, saya mesti tetap produktif. Kalau sekarang saya belum terlalu tua, sudah waktunya saya memikirkan dana pensiun. Dana pensiun bagaimana sih? Gampang. Begini. Katakanlah kita bisa dapat hasil investasi setahun 12%. Katakanlah. Terus kita 1 bulan kita biaya hidup katakanlah 10 juta. Jadi kan setahun kan kita butuh 120 juta. Nah, kita punya duit berapa? Punya duit berapa ini yang setiap bulan bunganya itu 1%. Yang bunganya setiap bulan 10 juta. 10 juta kan sama dengan 1%. Artinya kita perlu punya 1M. Kalau kita punya 1M, terus kita investasiin, sebulan kita dapat 1%, itu 10 juta. Kalau kita udah punya 1M-nya itu, kita sudah bisa pensiun. Nah ini adalah ilmu keuangan. Ini adalah ilmu keuangan. Yang semua orang perlu tahu, tapi nggak semua orang tahu. Makanya kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Saya kasih contoh yang gampang ya. Kalau misalnya orang punya apartemen tuh yang tadi saya ngomong tuh 550 juta. Itu 1 bulan mereka bisa sewakan 3 juta. 3 juta itu setara dengan kurang lebih UMR. Sedangkan kalau misalnya orang nih baru mulai kerja, dia gajinya UMR. Jadi kalau orang yang punya 550 juta itu nih, yang punya apartemen maksudnya, yang punya apartemen dia sewakan apartemennya senilai 3 juta. Dia sendiri kerja, itu dia sudah punya penghasilan ganda. Kalau dia punya pengeluaran dia jaga 3 juta sebulan, itu dia punya gaji, dia masih bisa pakai lagi buat investasi lagi di tempat yang lain. Ini cara orang kaya berpikir. Ini cara orang kaya menjadi makin kaya.
Sri Mulyani ditanya nih, kita punya Menteri Keuangan, apa sih bedanya antara negara berkembang sama negara maju? Dia bilang gini, kalau di negara berkembang, orang-orang kerjanya biasa, asetnya nggak kerja, karena nggak punya aset. Tapi di negara maju, itu orang-orang kerja biasa aja, asetnya bekerja luar biasa. Buat mereka. Jadi jangan heran kenapa orang kaya bisa makin kaya. Mantan Presiden Amerika Donald Trump itu adalah presiden yang bisnis properti. Bisnis properti, jadi dia punya satu gedung apartemen mewah yang tidak dijual, itu khusus disewain buat orang-orang kaya. Saya nggak mengerti kenapa orang-orang kaya di New York, dia tuh di New York, itu mereka nggak tinggal di rumah, mereka sewa apartemen, saya nggak ngerti kenapa, tapi memang begitulah. Memang begitulah. Saya bahkan baca di Swiss, itu 42% orang penduduk di sana yang punya properti, sisanya 58% itu sewa. Kenapa bisa begitu saya nggak mengerti. Tapi memang begitu. Artinya apa? Artinya kita mesti belajar untuk investasi itu. Atau investasi yang lain, investasinya contohnya apa ya? Bitcoin. Contoh yang gampang. Ada dua orang bersaudara, namanya Winklevoss. Winklevoss itu kalau ada yang tahu sejarahnya Facebook, orang ini yang pertama kali punya ide duluan. Pertama kali punya ide duluan, terus mereka ketemu sama Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu yang bikin Facebook. Mereka udah tawarin konsep duluan, Mark Zuckerberg-nya itu bohongin mereka. Jadi ambil konsepnya mereka, dia bikin sendiri lebih keren. Karena dua orang ini nggak bisa coding. Akhirnya si Mark Zuckerberg itu dituntut sama dua orang bersaudara ini. Mereka dapat duit kompensasi $65 juta. 65 juta dolar. Apa yang mereka lakukan adalah mereka beliin Bitcoin. Mereka beliin Bitcoin semua. Saat ini mereka sudah menjadi bilioner. Mereka sudah jadi bilioner. Gara-gara itu tuh, waktu itu mereka beli Bitcoin tuh. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk berinvestasi. Banyak sekali. Saat ini informasi sangat banyak. Kalau Anda nggak ngerti soal ini, Anda boleh tanya saya. Saya tahu sedikit. Karena kebetulan ya keuangan adalah bidang saya. Banyak sekali orang kaya dari cryptocurrency, mata uang itu tuh, mata uang kripto yang orang-orang kebanyakan masih nggak ngerti kali ya. Bitcoin lah, Ethereum lah, Ripple lah, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, bisa nggak kita sambil kerja, sambil investasi begini? Nggak masalah, bagus, pinter. Yang penting apa? Kita banyak belajar. Orang tuh ya, yang mau maju, pasti akan maju. Orang yang nggak mau maju, nggak akan maju. Tidak ada orang yang akan memaksa kita buat maju. Kita sendiri harus menentukan bahwa kita ini mau maju. Saya kasih satu ayat buat saya tutup nih. Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2. Ini ngomongin soal investasi nih. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, ini ngomong soal investasi. Bisa nggak kita sambil bisnis, sambil investasi? Bagus, tapi saya nggak terlalu sarankan. Kenapa gitu? Kalau orang bisnis, lebih bagus dia ada duit, dia kembangkan bisnis. Ada duit, dia pakai buat kembangkan bisnis. Tapi kalau misalnya dia karyawan, lebih bagus duitnya dia pakai buat investasi. Kenapa? Karena kalau bisnis dia carinya adalah bisnis lebih gede. Tapi kalau misalnya orang karyawan dia kerja gitu gajinya tetap, lebih bagus dia kembangkan investasi. Ini menurut saya, tentu saja ya pendapat orang beda-beda, terserah. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan adalah mengenai perencanaan keuangan yang baik.
Artinya orang perlu bisnis dan atau orang perlu investasi supaya orang bisa melawan inflasi. Sama seperti yang Salomo sarankan, ini Salomo sarankan. Kita mesti investasi. Jadi ya kita mulailah belajar lebih banyak, terus mulai bertindak. Mulai dari paling kecil. Jangan semua uang dipakai buat konsumtif. Jangan selalu semuanya konsumtif. Mesti ada mesti ada perencanaan. Sekian persen buat apa, sekian persen buat apa, sekian persen buat apa, sekian persen buat apa. Saya rasa saya mau akhiri di sini aja. Saya mau kasih pengumuman. Pertama, silakan subscribe ke saya punya YouTube atau IG, dan IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua, setiap Jumat saya ada Zoom. Zoom-nya buat hal-hal rohani. Ini temanya umum, bukan keuangan ya. Setiap Jumat. Kalau ada yang tertarik, silakan kontak saya ke 081932184218. Orang kalau mau konsultasi, yang ketiga kalau orang mau konsultasi soal keuangan, silakan kontak saya juga, nomor telepon yang tadi ya. Terus yang keempat, kalau ada di sini yang punya produk mau saya iklanin, silakan WhatsApp saya, nanti saya bantu iklanin di saya punya acara radio nih. Ini yang dengar banyak nih. Jadi mudah-mudahan bisa jalan lah. Saya mau bantu orang nih supaya berhasil. Selanjutnya, saya punya buku rohani. Judulnya Hubungan dengan Allah. Kalau ada yang mau baca, ini bentuknya PDF ya. Silakan WhatsApp saya, ntar saya kirim pakai PDF. Terakhir, saya lagi berpikir kalau misalnya di sini ada orang-orang yang mau mulai bisnis, apakah mau dibikin ada pertemuannya lewat Zoom. Kalau ada yang tertarik, silakan WhatsApp saya. Saya mau bantu supaya bisa coaching orang-orang supaya bisnisnya berhasil. Saya rasa itu aja deh, sampai sini dulu. Tuhan berkati. Shalom.